Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang kembali di channel kita ini, tempat kita membongkar rahasia weton, primbon Jawa, dan berbagai misteri kehidupan yang penuh makna. Pernah nggak kamu dengar cerita, ada orang yang katanya susah banget diguna-guna? Mau disantet berkali-kali, hasilnya nihil. Mau dipelet pun, seolah ada tembok gaib yang melindungi dirinya. Bukan karena mereka kebal dari lahir tanpa sebab, tapi karena mereka lahir di weton-weton tertentu yang dipercaya punya perlindungan alam, doa leluhur, bahkan energi spiritual yang sangat kuat. Nah, di video ini, kita akan mengungkap 5 weton sakti yang konon gak mempan pelet dan santet, lengkap dengan alasan kenapa mereka sulit dilukai secara batin maupun gaib. Siapa tahu, kamu termasuk salah satunya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Tulis juga sholawat di kolom komentar, supaya kita semua diberi perlindungan dari segala keburukan, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Dalam perhitungan weton Jawa, setiap orang lahir membawa neptu, gabungan antara hari dan pasaran, yang membentuk karakter, nasib, dan juga energi spiritualnya. Beberapa weton dipercaya membawa perisai alami, yang membuat pemiliknya sulit diganggu ilmu hitam. Perisai ini bisa datang dari berbagai sumber, doa dan tirakat leluhur, karma baik dari kehidupan sebelumnya, atau energi alam yang menyatu dengan kelahiran mereka. Bukan berarti mereka kebal terhadap semua masalah, tetap saja mereka bisa sakit atau sedih. Tapi gangguan mistis seperti pelet dan santet biasanya mental sebelum mencapai mereka. Bahkan ada cerita, orang yang mencoba mengirimkan santet kepada mereka justru kena balasannya sendiri. 1 weton Jumat Legi Lur, penetral energi negatif. Jumat Legi sering disebut sebagai weton yang membawa aura adem dan ketenangan alami. Dalam perhitungan primbon Jawa, neptu Jumat, 6, dan Legi, 5, menghasilkan angka 11, angka yang dianggap harmonis, penuh keseimbangan, dan mampu menetralisir energi buruk. Pemilik weton ini seperti memiliki sumur tenang di dalam dirinya, yang membuat semua arus negatif seolah mereda ketika bertemu mereka. Banyak orang merasa nyaman berada di dekat Jumat Legi. Tatapan mereka lembut, suara mereka menenangkan, dan sikap mereka penuh kesabaran. Karakter ini membuat energi jahat sulit menembus. Karena dalam konsep ilmu kebatinan Jawa, hati yang damai adalah benteng alami yang sulit ditembus. Energi negatif, seperti pelet atau santet, biasanya membutuhkan celah berupa rasa takut, dendam, atau amarah. Dan Jumat Legi jarang sekali menyimpan perasaan itu dalam hatinya. Cerita tentang Jumat Legi yang kebal pelet dan santet bukan hanya mitos. Ada kisah dari seorang perempuan Jumat Legi di sebuah desa yang konon menjadi incaran pelet seorang pria. Dukun yang diminta membantu pria itu mencoba berbagai cara, tapi berkali-kali gagal. Bahkan sang dukun mengaku, setiap kali mencoba merapal mantra, ia malah merasa mengantuk dan kehilangan fokus. Dalam pandangan spiritual, ini adalah tanda bahwa energi sang target terlalu damai untuk ditembus. Selain ketenangan hati, Jumat Legi juga sering tanpa sadar membawa keberkahan di lingkungannya. Mereka punya naluri membantu, menenangkan orang yang sedang panik, atau menghibur yang sedang sedih. Kebaikan ini membentuk semacam perisai karma baik, sebuah lapisan perlindungan yang terbentuk dari amal perbuatan, bukan sekadar bawaan lahir. Kekuatan lainnya terletak pada kemampuan mereka memaafkan. Jumat Legi jarang menyimpan dendam. Jika ada yang menyakiti, mereka lebih memilih melepaskan dan mendoakan kebaikan. Sikap ini membuat tali, energi negatif yang dikirimkan lawan jadi terputus sebelum sampai. Dalam bahasa spiritual Jawa, ini disebut ngelerem hawa ala, menenangkan hawa buruk sebelum sempat menyentuh. Namun, bukan berarti Jumat Legi bebas dari ujian. Justru karena hati mereka terbuka, mereka kadang menjadi sasaran orang yang ingin memanfaatkan kebaikan mereka. Bedanya, serangan yang datang biasanya dalam bentuk tipu daya atau manipulasi, bukan ilmu hitam. Jadi, meski secara gaib mereka terlindungi, mereka tetap perlu waspada terhadap ancaman yang bersifat sosial. Bagi kamu yang lahir di Jumat Legi, kekuatanmu ada pada ketenangan dan kebersihan hati. Pertahankan itu, dan perisai alamimu akan tetap kokoh. Jangan biarkan kemarahan, iri hati, atau kesombongan merusak keseimbangan tersebut,
karena itu akan membuka celah bagi energi buruk. Seperti pepatah Jawa yang mengatakan, sing sabar bakal mujur, sing legawa bakal rahayu, siapa yang sabar akan beruntung, siapa yang lapang dada akan selamat. Jumat Legi adalah perwujudan nyata dari pepatah ini. Ketenangan adalah kekuatan, dan hati yang damai adalah tameng yang tak terlihat namun sulit ditembus. 2 Weton Kamis Wage Lur sang strategis dengan tameng gaib. Kamis Wage dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki kecerdikan luar biasa dan naluri waspada yang tinggi. Dalam perhitungan primbon Jawa, Neptu Kamis, 8, dan Wage, 4, menghasilkan angka 12. Angka yang dianggap membawa sifat hati-hati, pengamatan tajam, dan kemampuan bertindak tepat waktu. Sifat ini, jika dipadukan dengan perlindungan spiritual bawaan, membuat mereka hampir mustahil dijatuhkan dengan pelet maupun santet. Pemilik weton Kamis Wage biasanya tidak mudah percaya pada orang baru. Mereka selalu mengamati gerak-gerik lawan bicara, menilai dari bahasa tubuh, dan bahkan peka terhadap perubahan nada suara. Kemampuan membaca tanda-tanda ini sering membuat mereka bisa mencium niat buruk dari jauh sebelum ancaman itu benar-benar datang. Ada sebuah cerita yang sering diceritakan di kalangan orang Jawa tua. Seorang Kamis Wage pernah menjadi target santet karena persaingan bisnis. Sang pengirim menggunakan perantara seorang dukun. Namun, sebelum santet itu dikirimkan, si Kamis Wage tiba-tiba merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk berziarah ke makam leluhur. Tanpa disadari, langkah itu membatalkan seluruh rencana serangan, karena energi leluhur yang mereka bangkitkan di tempat ziarah bertindak seperti benteng tak kasat mata. Dalam dunia batin, Kamis Wage dikenal memiliki apa yang disebut pangrungu rasa, kemampuan mendengar, bisikan halus, dari intuisi. Mereka sering mendapat peringatan lewat mimpi, suara hati, atau perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Peringatan ini menjadi alarm alami untuk menjauhi orang atau situasi yang berbahaya. Selain perlindungan dari intuisi, Kamis Wage juga diakini memiliki tameng gaib yang diwariskan dari leluhurnya. Banyak di antara mereka yang berasal dari garis keturunan yang dulu disegani, baik sebagai tokoh masyarakat maupun penjaga wilayah. Warisan ini membuat roh leluhur seperti selalu berjaga di sekeliling mereka, memantulkan kembali energi buruk kepada pengirimnya. Kamis Wage juga termasuk tipe yang jarang menunjukkan kelemahan di depan orang lain. Mereka tahu bahwa kelemahan bisa menjadi celah bagi serangan, baik secara gaib maupun psikologis. Dengan sikap tegar dan penuh perhitungan ini, mereka membangun benteng di mata lawan yang membuat orang segan untuk mencoba-coba. Namun, perlindungan ini bukan berarti mereka boleh lengah. Ada kalanya rasa percaya diri membuat Kamis Wage merasa aman dalam semua situasi, padahal ancaman bisa datang dari arah yang tak terduga. Oleh karena itu, mereka tetap perlu menjaga disiplin spiritual, entah lewat doa, meditasi, atau tirakat, agar tameng itu tetap kuat. Bagi kamu yang lahir di Kamis Wage, ingatlah bahwa kekuatanmu bukan hanya pada perlindungan gaib, tapi juga pada otak yang selalu siaga. Gabungan antara strategi dan perlindungan ini adalah senjata ampuh untuk bertahan dari segala bentuk serangan, baik yang kasat mata maupun yang datang dari dunia tak terlihat. Pepatah Jawa bilang, sepi ing pamrih, rame ing gawe, jangan sibuk dengan niat buruk, tapi sibuklah dengan karya. Kamis Wage yang fokus membangun kebaikan akan selalu berada di bawah naungan perlindungan leluhur, membuat mereka semakin sulit disentuh oleh energi negatif. 3 Weton Minggu Kliwon Lur, perisai spiritual dari lahir. Minggu Kliwon sering disebut sebagai salah satu weton dengan energi spiritual tertinggi. Dalam hitungan primbon Jawa, Neptu Minggu Kliwon adalah 13, Minggu 5, Kliwon 8, angka yang cukup besar dan dianggap membawa kekuatan proteksi. Kombinasi ini dipercaya membuat pemiliknya memiliki perisai alami terhadap serangan gaib seperti pelet, teluh, dan santet. Aura Minggu Kliwon terasa kuat bahkan dari pertemuan pertama. Mereka punya tatapan mata yang mantap dan senyum yang menenangkan, membuat orang segan untuk berbuat jahat. Banyak orang yang mengaku, ketika mencoba berniat buruk pada seseorang berweton ini, justru merasa gelisah sendiri sebelum melangkah lebih jauh. Salah satu ciri khas Minggu Kliwon adalah firasatnya yang tajam. Mereka sering mendapatkan mimpi peringatan atau tiba-tiba merasa tidak enak hati ketika ada ancaman yang mengintai. Dalam banyak kisah, firasat ini menyelamatkan mereka dari bahaya yang sudah direncanakan orang lain. Misalnya,
Ada cerita tentang seorang Minggu Kliwon yang tiba-tiba enggan pergi ke sebuah acara, padahal sudah berencana sejak lama. Belakangan diketahui bahwa acara tersebut menjadi lokasi serangan gaib yang ditujukan padanya, tapi gagal karena ia tidak hadir. Konon, salah satu sumber kekuatan Minggu Kliwon berasal dari garis leluhurnya. Banyak yang lahir di weton ini adalah keturunan orang-orang yang dulunya rajin tirakat, berpuasa, atau berzikir. Energi spiritual leluhur itu turun sebagai doa yang hidup dan terus melindungi mereka. Bahkan tanpa disadari, mereka sering membawa keberuntungan bagi orang di sekitarnya. Namun, yang membuat Minggu Kliwon benar-benar kebal bukan sekadar faktor weton, tapi juga kebiasaan hidupnya. Banyak di antara mereka yang gemar menjaga kebersihan hati, tidak suka menyakiti orang lain, dan mudah memaafkan. Inilah yang membuat energi negatif sulit menembus mereka, karena hati yang bersih adalah benteng terkuat. Ada pula cerita dari seorang praktisi spiritual yang pernah mencoba mengetes kemampuan proteksi seorang Minggu Kliwon. Saat mencoba mengirimkan energi negatif, justru ia mengalami sakit kepala hebat selama 3 hari. Menurutnya, bukan karena si target membalas, tapi karena energi itu memantul sendiri seperti bola yang menabrak dinding besi. Tapi perlu diingat, meski punya perlindungan alami, Minggu Kliwon bukan berarti tidak bisa terkena masalah. Mereka tetap manusia biasa yang bisa sakit, kecewa, dan sedih. Bedanya, masalah yang datang biasanya bersifat fisik atau sosial, bukan gangguan gaib. Dan seringkali, masalah itu pun bisa mereka atasi lebih cepat dibanding orang lain, karena ketenangan dan kekuatan batin yang mereka miliki. Bagi kamu yang lahir di Minggu Kliwon, ini adalah anugerah besar. Namun, jangan sampai rasa percaya diri berubah menjadi sombong. Tetaplah rendah hati dan jaga diri dengan doa, karena setiap kekuatan tetap butuh sumber energi yang bersih. Ingat, perlindungan terbaik tetap berasal dari Tuhan, dan weton hanyalah salah satu jalannya. 4 Weton Rabu Pahing Lur, pemimpin dengan tameng leluhur. Rabu Pahing dikenal sebagai salah satu weton yang sulit dijatuhkan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Dalam primbon Jawa, kombinasi Neptu Rabu, 7, dan Pahing, 9, menghasilkan nilai 16, angka yang tinggi dan sering diasosiasikan dengan energi kepemimpinan serta perlindungan kuat. Mereka digambarkan sebagai orang yang punya payung gaib, yang selalu membentengi dari niat buruk orang lain. Aura wibawa Rabu Pahing biasanya terlihat sejak pertama kali bertemu. Mereka punya cara bicara yang tegas, tatapan yang fokus, dan sikap yang membuat orang segan. Bukan segan karena takut, tapi karena merasa menghormati. Inilah salah satu alasan kenapa mereka jarang menjadi korban pelet atau santet. Untuk menyerang mereka, niat jahat harus bisa menembus rasa segan itu, dan itu hampir mustahil. Cerita yang sering terdengar dari orang-orang yang mengenal Rabu Pahing adalah bahwa mereka memiliki intuisi kepemimpinan yang tajam. Mereka bisa membaca gelagat orang, merasakan aura yang tidak beres, bahkan tahu kapan harus menghindar dari situasi tertentu. Seorang Rabu Pahing yang saya kenal pernah menceritakan pengalamannya. Suatu hari ia mendapat undangan makan malam dari seorang kenalan yang belakangan diketahui berniat buruk padanya. Entah mengapa, sore itu ia merasa sangat malas keluar rumah, padahal tidak ada alasan logis. Akhirnya ia batal datang, dan setelah itu mendengar kabar bahwa di acara tersebut terjadi hal-hal yang mengarah pada serangan gaib. Salah satu kekuatan besar Rabu Pahing adalah ikatan dengan leluhurnya. Dalam kepercayaan Jawa, banyak orang yang lahir di weton ini berada dalam garis keturunan yang punya sejarah penting. Entah itu pemimpin desa, pejuang, atau tokoh spiritual. Energi leluhur itu dipercaya masih mengikuti mereka, menjadi tameng tak kasat mata yang otomatis melindungi dari gangguan jahat. Bahkan, ada cerita dari seorang dukun tua yang mengakui bahwa menyerang Rabu Pahing adalah pekerjaan yang sia-sia. Ia mengatakan bahwa setiap kali mencoba mengirimkan energi buruk, yang muncul justru mimpi didatangi sosok-sosok tua berjubah putih yang memarahinya. Setelah beberapa kali mencoba, ia menyerah dan memilih untuk tidak mengusik orang dengan weton ini. Selain perlindungan gaib, Rabu Pahing juga dikenal pandai menjaga dirinya secara lahiriah. Mereka jarang sembrono, punya rencana dalam setiap langkah, dan berhati-hati dalam memilih teman. Inilah yang membuat mereka sulit dijebak dalam situasi berbahaya, baik secara fisik maupun batin. Namun,
Kekuatan mereka bukan berarti mutlak tanpa celah. Jika Rabu Pahing mulai sombong, terlalu percaya diri, atau melupakan doa, perlindungan itu bisa berkurang. Sebab, menurut falsafah Jawa, tameng leluhur hanya bekerja selaras dengan perilaku baik keturunannya. Jika perilaku itu menyimpang, perlindungan akan memudar. Untuk kamu yang lahir di Rabu Pahing, ini adalah tanda bahwa kamu memikul warisan besar. Gunakan wibawa dan perlindungan itu untuk melindungi orang lain, bukan sekadar untuk kepentingan pribadi. Karena seperti pepatah Jawa bilang, kuasa tanpa wasis bakal rubuh, kekuatan tanpa kebijaksanaan pada akhirnya akan runtuh. 5 Weton Sabtu Pon Lur, sahabat alam yang tak tertembus santet. Sabtu Pon dikenal sebagai weton yang punya hubungan erat dengan kekuatan alam. Dalam perhitungan primbon Jawa, Neptu Sabtu, 9, dan Pon, 7, menghasilkan angka 16, nilai tinggi yang dianggap membawa keberanian, keteguhan hati, dan pangreksa atau perlindungan alami. Orang yang lahir di weton ini sering digambarkan seperti pohon besar, kokoh, meneduhkan, dan sulit diguncang angin kencang, apalagi dihancurkan oleh badai. Ciri khas Sabtu Pon adalah rasa nyamannya ketika berada di alam terbuka. Mereka seperti menyerap energi dari tanah, pepohonan, air, dan angin. Dalam kepercayaan Jawa, orang yang akrab dengan alam memiliki pasukan tak kasat mata yang ikut menjaga. Bisa berupa roh penjaga hutan, energi tanah leluhur, atau kekuatan unsur alam itu sendiri. Inilah yang membuat serangan gaib seperti santet dan teluh seringkali mental sebelum sampai kepada mereka. Ada cerita menarik dari sebuah desa di Jawa Tengah. Seorang pria Sabtu Pon dikenal sukses sebagai petani sekaligus pedagang hasil bumi. Karena iri, ada orang yang mencoba mengirimkan santet padanya. Tapi alih-alih sakit, pria itu justru semakin sehat dan rezekinya makin lancar. Menurut penuturan seorang tetua desa, hal itu terjadi karena pria tersebut sering menghabiskan waktu di sawah dan kebun sambil berzikir. Energi alam yang dia serap berpadu dengan kekuatan doanya, membentuk benteng yang mustahil ditembus. Sabtu Pon juga memiliki firasat yang tajam, terutama saat berada di alam. Mereka bisa merasakan kalau ada sesuatu yang tidak beres di sekitarnya. Ada yang mengaku bisa merinding di tempat tertentu tanpa alasan jelas, lalu belakangan tahu bahwa tempat itu memang sering digunakan untuk mengirimkan energi buruk. Firasat ini menjadi alarm alami yang membantu mereka menjauh dari sumber bahaya. Selain itu, Sabtu Pon biasanya memiliki keberanian yang tinggi. Mereka bukan tipe yang mudah panik atau gentar menghadapi ancaman. Dalam ilmu kebatinan Jawa, keberanian adalah salah satu kunci kekebalan batin. Orang yang hatinya tenang dan tidak gentar membuat serangan gaib kehilangan kekuatannya. Karena energi negatif butuh, celah, berupa rasa takut untuk bisa masuk. Namun, kekuatan ini tidak berarti Sabtu Pon kebal terhadap semua hal. Jika mereka mulai meremehkan orang lain, berlaku sombong, atau merusak alam, perlindungan itu bisa memudar. Dalam falsafah Jawa, alam hanya melindungi mereka yang selaras dengannya. Begitu keseimbangan itu terganggu, alam bisa berbalik memberi pelajaran. Bagi kamu yang lahir di Sabtu Pon, ingatlah bahwa alam adalah sahabat sekaligus guru. Jagalah hubungan ini dengan baik. Perbanyak waktu di alam terbuka, rawat lingkungan, dan isi hatimu dengan doa yang tulus. Dengan begitu, perisai alam yang kamu miliki akan tetap kuat, menjagamu dari segala niat buruk, baik yang datang dari manusia maupun dari dunia tak kasat mata. Seperti pepatah Jawa, ngunduh wohing pakarti, kita akan memetik buah dari perilaku kita. Sabtu Pon yang hidup selaras dengan alam dan menjaga hati akan selalu memetik buah perlindungan yang tak ternilai. Dulurku semua, setelah kita membahas 5 weton yang konon sulit dipelet, sulit disantet, dan memiliki perlindungan alami sejak lahir, kita bisa melihat satu benang merah yang sama. Kekuatan sejati tidak hanya datang dari Neptu atau kelahiran, tetapi dari hati yang bersih, hubungan dengan alam, serta doa yang tidak pernah putus. Minggu Kliwon dengan perisai spiritualnya, Rabu Pahing dengan tameng leluhur, Jumat Legi dengan aura penenang, Kamis Wage dengan strategi dan intuisi tajam, serta Sabtu Pon dengan sahabat alam yang selalu menjaga. Semuanya punya ciri berbeda, tapi pada intinya sama-sama dilindungi oleh harmoni antara diri mereka, alam, dan Sang Pencipta. Namun, penting untuk kita ingat, perlindungan itu bukan lisensi untuk berbuat semaunya.
Jika hati dipenuhi kesombongan, iri, dan kebencian, maka perlindungan itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Sebaliknya, jika hati dipenuhi kebaikan, rasa syukur, dan niat membantu sesama, maka energi positif akan terus menguat, membuat tameng batin kita semakin tebal. Ilmu kejawen mengajarkan bahwa doa dan perilaku baik adalah dua sayap yang akan membawa kita selamat melewati segala badai, baik badai yang terlihat maupun yang datang dari dunia tak kasat mata. Bahkan bagi mereka yang tidak terlahir dengan weton, sakti, sekalipun, kebiasaan menjaga hati dan pikiran tetap positif adalah cara terbaik untuk membangun perlindungan diri. Jadi, sahabatku, kalau kamu termasuk salah satu weton yang kita bahas hari ini, syukurilah itu. Gunakan kekuatan itu untuk membantu dan melindungi orang lain, bukan untuk pamer atau menjatuhkan. Dan kalau kamu bukan salah satunya, jangan berkecil hati, karena pada akhirnya, kekuatan terbesar ada pada keyakinan, doa, dan hati yang selalu terhubung dengan Tuhan. Seperti pepatah Jawa, sopo sing nandur becik, bakal ngunduh becik. Siapa yang menanam kebaikan, akan menuai kebaikan. Perlindungan sejati datang bukan dari ilmu yang kita miliki, tapi dari cahaya yang kita sebarkan kepada orang di sekitar kita. Kalau menurut kamu, weton mana yang paling sakti melawan santet dan pelet? Atau kamu punya pengalaman pribadi soal ini? Ceritakan di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi pelajaran berharga untuk semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi kisah dan pengetahuan yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.